Pasti kalian nungguin kan hasil perang keempat kayak gimana? Tapi kalian tahu nggak sih kalau perang keempat ini ada hubungannya sama lahirnya agama Protestan? Bejir, kok bisa gitu? Makanya kita belajar dulu tentang reformasi gereja. Jadi, dulu itu sekitar abad 16 ada kekaisaran yang namanya Holy Roman Empire atau disingkat menjadi HRE. Kekaisaran ini beragama Katolik, di mana isinya merupakan kerajaan-kerajaan besar seperti Inggris, Prancis, Jerman. Mereka semuanya bersatu tunduk di bawah Paus. Tapi, Inggris keluar karena Raja Henry VIII ingin menikah lebih dari satu kali, yang mana tidak diperbolehkan dalam gereja Katolik. Maka dari itu, mereka membuat Kristen Anglican yang membolehkan menikah lebih dari satu kali. Tentu ini membuat HRE dan Paus sedih. Why? Karena mereka butuh dana untuk mengerjakan proyek besar-besaran, yaitu membangun Santo Basilika di Vatikan, yang mana dananya didapat dari sumbangan negara besar di HRE. Namun, justru hal inilah yang membuat Prancis keluar dari HRE. Ah, sialan, udah nunggu lama-lama malah gak kepilih jadi raja. Yang ada, nih sumbangan terus jalan. Kalau cuma disenyumin sih, malah marah. Kalau gak jadi, nanti gimana jadinya dong, woy? Kayaknya aku ada ide nih. Paus pun mengeluarkan bula atau surat keputusan tentang pembelian surat pertaubatan. Maka siapapun yang dosanya ingin diampuni harus beli surat ini. Pertaubatan dengan jual beli surat inilah yang dinamakan indulgensi. Apakah laku? Oh jelas, keuangan untuk pembangunan Santo Basilika naik pesat. Orang-orang rela tidak makan demi bisa masuk surga. Karena hidup itu hanya untuk mati dan masuk surga. Intinya, pada zaman itu, agama bukan untuk hidup, tapi hidup untuk agama. Ilmu pengetahuan semua berasal dari gereja. Intinya, 100% agama. Lu kafir, mati. Lu ateis, apalagi. Menentang gereja, siap-siap dihukum kayak Galileo. Tapi, di tengah-tengah itu, ada seorang teolog yang menentang indulgensi ini. Perasaan di Alkitab aja kalau tobat gak usah bayar. Kenapa hidup jadi pay to win gini? Dan kenapa orang-orang percaya ya? Oh iya, Alkitab kan ditulis dalam bahasa Latin. Mungkin aja mereka gak bisa ngerti bahasa itu. Alkitab pada saat itu hanya ditulis di dalam bahasa Latin, sehingga orang awam tidak mengerti. Maka dari itu, Martin Luther memprotes indulgensi ini dengan dua hal. Mending gue terjemahin aja Alkitabnya jadi bahasa Jerman. By the way, kan printing pressnya udah ada nih, jadi pasti gampang dong untuk kesebar. Selain itu, apalagi ya kira-kira? Oh iya, bikin teks protes aja gak sih? Martin Luther membuat 95 tesis, dalil yang menentang kebijakan gereja Katolik. Wah, sialan. Siapa nih yang nulis? Cepet cari orangnya sekarang juga. Martin Luther dipaksa menghadap ke gereja seperti Galileo. Psych! Protesnya Martin Luther ini menciptakan agama baru, yaitu Kristen Protestan. Dari kata protes atau orang yang memprotes, agama ini menyebar dengan pesat ke berbagai negara, salah satunya Belanda. Pada saat itu, Charles V, raja dari Holy Roman Empire, sudah pasti dia Katolik. Dia juga sedang menjadi raja Spanyol, yang mana Spanyol sedang menjelajah Belanda. Philips II, anak dari Charles yang merupakan raja dari Belanda, menyuruh teman dekatnya William van Orange untuk menekan Protestan di Belanda. Sebagaimana dialah yang sebenarnya bekerja di sana. Liam, mending kamu tekan deh umat Protestan yang ada di Belanda, biar gak berkembang. Lah, saya sendiri kan Protestan. Kenapa harus saya tekan mereka? Pilih nurut apa disiksa nih? Terjadilah perang antara Belanda dengan Spanyol yang berlangsung selama 80 tahun. Lah, kenapa gak kalah-kalah sih? Capek deh jadinya. Belanda dagang di Lisbon ternyata. Walah, pantesan aja. Ya udah deh, mending kita tutup aja jalur ini. Spanyol pun melakukan pernikahan politik dengan Portugal agar dapat menutup Lisbon bagi Belanda dan juga Inggris.
selesai sudah. Jadi, apa hubungannya dengan Ternate Tidore? Belanda pun pergi ke Nusantara langsung untuk dapat rempah-rempah. Di sanalah kelanjutan cerita ini akan dimulai, yang akan disampaikan di part 4. Hahaha.